Ya, selamat pagi buat kita semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul terakhir di semester ini, yaitu percobaan kelima mengenai tahap output penguat daya. Di mana percobaan ini memiliki 4 tujuan, diantaranya mengamati dan mengenali klasifikasi penguat berdasarkan bagian fungsi sinusoidal saat transistor konduksi, mengukur dan menganalisa distorsi pada tahap output penguat pada kelas A, B, dan AB, mengukur dan menganalisa daya dan efisiensi penguat kelas A, B, dan AB. Kemudian yang terakhir itu mengamati, mengukur, dan menganalisa rangkaian termal sederhana untuk transistor daya. Ini opsional. Kemudian di sini ada pengetahuan pendukung atau dasar teori. Yang pertama mengenai tahap output penguat kelas A. Ini ada rangkaian tahap output penguat kelas A. Jadi rangkaian penguat kelas A itu seperti ini. Ini ada persamaan satu, yaitu IB SRL sama dengan PCC dikurang PCE saturasi. Nah, ini dia kalau gambar rangkaian sumber arus untuk bias tahap output penguat kelas A. Ini ada persamaan yang kedua, yaitu IBS sama dengan beta dikali VCC R2 dikurang VBE dikali R1 tambah R2 dibagi R1 dikali R2 ditambah beta tambah 1 dikali R3 dikali R1 tambah R2. Kemudian ada teori mengenai penguat kelas B push-pull. Ini dia rangkaian penguat push-pull kelas B. Ada beberapa rumus secara sistematis. Kemudian ini rangkaian penguat push-pull kelas B dengan umpan balik dengan op-amp. Di sini ada tambahkan op-amp. Ini dia kalau penguat push-pull kelas AB dengan dioda untuk memberi tegangan bias. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan osiloskop tektronik, tetap menggunakan multisim. Ada fitur osiloskop tektronik ini beberapa cara. Yang pertama itu membuat mode dual trace. Jadi caranya itu pastikan channel 1 dan channel 2 sudah terhubung pada rangkaian. Kemudian power, kita akan mencoba simulasi. Double klik. Jadi di sini katanya klik power, kemudian ubah nilai tegangan pada channel 1 dan channel 2 menjadi sama dengan memutar volt per div masing-masing channel. Jadi dia sama di sini. Kalau dia CH1 1V, maka dia CH2 itu 1V juga, nanti kita atur. Kemudian ada cara membuat mode XY pada Tetronic Oscilloscope. Yang pertama itu dual trace-nya yang tadi sudah dipastikan sama. Kemudian display, pilih format XY. Nanti kita akan melihat grafiknya. Kemudian ada juga cara membuat mode FFT. Tetap menggunakan dual trace yang pertama. Kemudian diklik menu Math dan pilih optional operation berupa FFT. Nah, kita memasuki percobaan yang pertama. Yang pertama itu penguat kelas A. Kita susun rangkaian. Sudah tersusun seperti ini. Ini dia rangkaiannya. Kemudian dibilang sumber sinyal dari generator sinusoidal di sini 2 Vp dan 1 kHz untuk frekuensinya. Berarti kita double klik di function generator. Ingat sinyalnya sinyal sinusoidal. Katanya 2 Vp dan 1 kHz. Sudah 1 kHz dan 2 Vp. Jadi yang pertama kita itu pengamat kualitatif linearitas dan PTC. Gunakan mode dual trace yang tadi seperti tadi, kemudian XY. Nah, ada juga mengubah resistornya menjadi 33 ohm. Jadi yang pertama kita double klik di Tetronic. Pertama tadi katanya klik power.
Kita run. Nah, di sini sudah diatur ya. Dia cara mengaturnya ini dia kalau mau mengecilkan, kemudian di sini dia kalau membesarkan. Jadi kita atur sama-sama di masing-masing kopling itu CH1 1 volt dan CH2 itu juga 2 volt, 1 volt. Jadi seperti ini grafiknya. Kemudian yang kedua, katanya mode XY ya. Ini sudah mode XY di display. Ini sudah mode XY. Kalau dia mode YT seperti ini dia mode XY. Nah, jadi ini dia grafiknya untuk rangkaian tahap penguat kelas A, seperti ini dia, dengan frekuensi 1 kHz dan amplitude 2 pp. Kemudian pengamatan linearitas kuantitatif, kembali ke rangkaian semula, kemudian kita menggunakan fungsi fast Fourier transform atau FFT pada osiloskop dengan mengamati spektrum sinyal output. Atur tampilan display sehingga diperoleh pengamatan yang lebih teliti pada kisaran skala 10 dB per div dan posisi 3 dB. Untuk memudahkan pembacaan sinyal output, maka tekan source. Ini kita mengganti FFT sehingga source menjadi CH2. Kemudian kita mengamati spektrum sinyal outputnya. Tadi untuk membuat FFT itu, kita klik Math menu. Nah, operationnya kita pilih FFT dan source-nya kita ganti menjadi CH2. Nah, jadi dia tetap seperti ini. Tetap dengan mode dual trace, yaitu CH1 dan CH2-nya sama-sama 1 volt atau bebas, yang penting dia sama. Jadi dia grafiknya seperti ini. Kemudian pengamatan daya disipasi dan daya pada beban. Di sini kita tetap menggunakan FFT tadi. Mohon maaf, menonaktifkan FFT. Dan kita menggunakan sinyal input terkecil. Kita coba. Kita run. Mode operationnya kita ganti kembali menjadi CH1. Nah, kita ganti sinyalnya menjadi yang terkecil. Misalkan dia 10 Hz. Nah, jadi dia seperti ini ya. Kalau ini kita ganti menjadi MPP. Nah, seperti ini kira-kira. Tetap sama namun dia lebih tipis ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke penguat Paspel kelas B. Ini yang pertama ini adalah rangkaian tahap penguat kelas B. Jadi di sini yang pada rangkaian tahap penguat kelas B itu sama, yang diminta itu kualitatif, linearitas, dan PTC. Seperti tadi mode dual trace-nya. Kemudian pengamatan yang tadi itu kualitatif, sekarang kuantitatifnya. Kemudian daya disipasinya. Kita langsung runningkan ketiganya. Kita atur ini menjadi 1 kHz dan amplitudenya tadi 2 pp. Double klik di osiloskop dan ini sudah masing-masing 500 volt. 500 mV.
kemudian kita run. Nah, jadi dia grafiknya itu seperti ini ya. Kita misalkan mau kita naikkan 1 volt juga boleh. Nah, seperti ini. Kemudian tadi coba merunningkan dengan mode FFT. Ini sudah mode XY. Nah, kalau dia mode YT seperti ini, yang XY seperti ini. Kemudian di map menu, kita pilih operation FFT, mengganti source jadi dari kopling pertama menjadi kopling kedua. Seperti ini. Nah, ini grafik yang akan dimasukkan ke hasil analisis laporan. Kemudian yang ketiga, mengganti operationnya menjadi tidak FFT lagi. Kembali ke pengaturan semula. Dan mengecilkan frekuensi. Seperti ini ya. Semakin tipis. Nah, seperti itu dia. Kemudian masuk ke rangkaian berikutnya. Ini rangkaian penguat paspol kelas B dengan umpan balik OPM. Ditambahkan OPM di rangkaian, langsung kita lihat. Nah, di sini ada tambahan OPM. Tetap ada osiloskop Tetronic. Kita langsung running rangkaian ini. Ini sudah sama ya, sudah diatur dari awal. Masing-masing 500 mV. Kita coba naikkan. Kita buat operationnya tadi FFT dengan source CH2, kemudian dikembalikan kembali ke CH1. Ini dimatikan. Nah, dan kita memperkecil frekuensinya. Seperti ini, hampir sama seperti yang paspol kelas B. Semakin tipis tapi. Kemudian sudah mengubah amplitudo tadi. Berikut beberapa step-step ini dijelaskan langsung di laporan mengenai pengubahan amplitudonya, bentuk kurvanya, dan beberapa instruksi mengenai perubahan resistor. Dan juga ada linearitas kuantitatif dan kualitatifnya, ada daya disipasi dan beban, semua di laporan. Di sini katanya, ya kita coba yang ini. Berikan input pada penguat dari sumber sinyal generator 4 VPP dan 1 kHz. Di sini dibuat 4 VPP ya. Kita coba ini. 4 dan 1 kHz. Kita coba run. Nah, seperti ini dia. Ini dia kalau dia masing-masing 1 volt ya, seperti dual trace tadi. Ini kalau FFT mengganti source menjadi CH2. Dan kalau kita kembalikan, nah, kita perkecil coba. Atau ini kita buat hertz. Semakin tipis, semakin cepat. Kemudian dilanjutkan dengan penguat paspol kelas AB. Dia rangkaiannya, cuman dia ganti tadi 2 VP jadi 4 VP dan 1 kHz.
Ini dia rangkaiannya. Tadi double klik di function generator dan frekuensinya tadi 1 kHz dan amplitudenya 4 Vp. Putaran. Ini masih belum ada diatur apa-apa. Jadi kita coba ganti ini menjadi mode SY. Nah, sudah otomatis masing-masing channel itu 1 volt. Seperti ini grafiknya. Kemudian kita coba ganti di main menu, operasinya itu menjadi FFT dan source-nya menjadi CH2. Seperti ini. Selanjutnya, mode FFT-nya dinonaktifkan. Dan kita mengecil, coba membuat angka yang kecil. Semakin kecil grafiknya, semakin kecil amplitudenya. Seperti itu. Kemudian di sini pengamatan kualitatif linearitas dan VTC-nya menggunakan mode dual trace pada osiloskop. Kemudian menggambarkan dan membandingkan bentuk sinyal input dan output. Kita juga disuruh memperhatikan sinyal output dan bandingkan dengan hasil atau output kelas B. Kemudian hasil analisisnya ada di laporan. Selanjutnya kita disuruh melakukan hal yang sama, cuman mengganti resistornya menjadi, ini ada R2 dan R3 itu jadi 1 kilo ohm, dan selanjutnya menjadi 1,8 kilo ohm. Kemudian kita mengubah amplitudo tegangan yang cukup besar hingga tegangan output tampak memasuki saturasi, memasuki gambar tadi, dan gunakan mode XY, tetap mode XY untuk mengamati kurvanya. Hasil analisisnya ada di laporan. Kemudian ganti lagi untuk pengamatan VTC ini, mengganti R2 dan R3-nya menjadi 1 kilo ohm seperti tadi. Tapi yang keduanya itu R2 dan R3-nya itu menjadi 4,7 kilo ohm. Selanjutnya pengamatan linearitas kuantitatif, tadi kualitatif. Ini kuantitatif. Mengembalikan resistansi bias menjadi 1 kilo ohm. Kemudian mengatur tegangan input sehingga tegangan output sedikit di bawah nilai saturasinya. Manfaatkan fungsi FFT yang ada di main menu pada osiloskop, mengamati spektrum sinyal dan output, dan catat besaran amplitude untuk frekuensi dasar dan frekuensi harmonik ketiga. Kemudian kembali mengulangi langkah sebelumnya. Untuk mengamati saturasi dan amplitudonya. Selanjutnya menggunakan sinyal terkecil dari generator sinyal. Tapi FFT-nya sudah dinonaktifkan. Kemudian kita menggunakan sinyal terkecil dari generator sinyal. Dan kita mengamati dan mencatat arus dari catu daya. Selanjutnya melakukan kembali percobaan dengan menggunakan tegangan input 2, 4, 6, dan 10. Nah, jadi sekian mengenai video kali ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, ada yang salah atau sedikit banyaknya penjelasan yang salah, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih.